Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, masih sama dalam acara pembacaan sebagian dari isi modul Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini kita akan memulainya dari halaman 66, yaitu mengelola proyek. Sebelum saya membacakan sebagian dari isi modul ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu ralat dari video saya yang sebelumnya, yaitu 7 tema profil pelajar Pancasila, di mana pada video itu saya menyampaikan bahwa anak-anak pada fase C umumnya sudah pandai presentasi atau orase. Kata yang tepat adalah orasi, bukan orase. Saya juga tidak sadar itu keliru mengucapkan orase. Sepertinya otak saya tertukar memori dengan oase. Padahal kalau oase itu adalah sumber air di padang pasir. Sama seperti saya, sumber ilmu dari kehausan mak-mak. Jadi sekali lagi, kekeliruan saya pada video sebelumnya, kata orase seharusnya orasi, sudah saya perbaiki pada video kali ini ya mak ya. Mohon itu dimaklumi. Bagaimana caranya supaya proyek berjalan lancar? Apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh pendidik untuk memastikan proyek berjalan dengan baik? Di sini kita ada tujuannya. A. Mengawali kegiatan proyek. Tujuan: membuat peserta didik terlibat dalam kegiatan sejak awal proyek digulirkan. Jadi sekali lagi untuk proyek, anak-anak tidak hanya melaksanakan perencanaan, melainkan juga terlibat langsung sejak menyusun perencanaan. Strateginya ini dimulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dalam kegiatan proyek adalah pertanyaan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut atau melakukan proses inquiry untuk menjawabnya. Oleh karenanya, pertanyaan ini harus berjenis pertanyaan terbuka atau open-ended, yang open-ended question, yang jawabannya tidak tersedia di dalam buku atau internet. Nah, tidak ada di buku dan di internet, jadi tidak bisa searching ya mak ya. Di sini ada contoh pertanyaan pemantiknya. Tema proyek di sini tertulisnya perubahan iklim, tapi ini keliru cetak ya. Jadi yang betul tema proyeknya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kalau untuk tema proyek itu tidak ada tema perubahan iklim, jadi ini mungkin topik, kalau untuk topik itu bisa ya. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya saya yang keliru menyebutkan orasi menjadi orase. Ini dari Kemdikbud juga ada mak, salah cetak. Topiknya pengolahan sampah, kemudian pertanyaan pemantiknya, apakah kamu tahu setiap sampah yang kita produksi sehari-hari berakhir di mana? Nah, ini kan jawabannya tidak ada di buku, tidak ada juga di internet, dan anak-anak mencari jawaban sebanyak-banyaknya sampai mereka betul-betul menemukan di mana sampah yang kita produksi sehari-hari itu berakhir. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Topiknya pelestarian kearifan lokal. Menurutmu, apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang semakin maju dan modern? Kemudian, berekayasa dan berteknologi untuk NKRI, untuk membangun NKRI. Topiknya energi alternatif. Kemudian, pertanyaan pemantiknya, bagaimana memanfaatkan potensi tenaga angin yang tinggi di lingkungan untuk membuat sumber energi alternatif. Untuk sumber energi alternatif itu kalau di kurikulum 2013 untuk kelas 3 sudah ada tema 6 ya, energi dan perubahannya. Di sana dibahas banyak tentang energi alternatif termasuk biogas. Jadi kalau misalnya mau diangkat sebagai proyek, menurut saya itu sangat cocok untuk anak-anak. Di antaranya kalau di lingkungan saya, karena tenaga angin sedikit susah mengolahnya, bisa mengolah limbah batok kelapa misalnya ya, itu untuk dijadikan bahan bakar dan diolah untuk
menjadi sumber-sumber energi lainnya. Strategi mulai dengan permasalahan autentik. Permasalahan autentik adalah permasalahan yang nyata yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat menyajikan permasalahan tersebut ke dalam kelas melalui paparan informasi dari berbagai media, mengundang narasumber atau mengajak peserta didik langsung mengamatinya di lapangan. Contoh lainnya adalah temanya gaya hidup berkelanjutan, permasalahannya kebakaran hutan. Saya rasa kalau di lingkungan kita hutannya saja tidak ada ya Mak ya, tidak mungkin kebakaran. Kemudian kearifan lokal, contohnya dampak negatif modernisasi. Nah ini sangat cocok apalagi untuk fase C, fase D. Dampak negatif modernisasi ini termasuk salah satunya adalah masifnya serangan media sosial, itu sangat bagus untuk dijadikan proyek. Bhinneka Tunggal Ika, radikalisme, toleransi antar umat beragama. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Permasalahannya yang bisa kita angkat adalah perundungan, kesehatan mental di tengah pandemi dan lain-lain sebagainya. B. Mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Tujuannya membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek berlangsung. Strateginya mendorong keterlibatan belajar peserta didik. Kunci dari implementasi kegiatan proyek adalah keterlibatan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik sebagai fasilitator pembelajaran perlu terus berkreasi untuk meningkatkan partisipasi belajar seluruh peserta didik dalam serangkaian kegiatan yang sedang dilaksanakan. Ini yang perlu kita cermati. Jadi sekali lagi ini saya garis bawahi bahwa fasilitator pembelajaran dalam hal ini pendidik perlu terus berkreasi meningkatkan partisipasi belajar. Jadi sekali lagi proyek itu bukan anak-anak teliti ini bubar, anak-anak begini, anak-anak begitu. Tidak seperti itu ya. Kita sebagai pendidiknya ya, terlebih dahulu yang harus senantiasa berkreasi, terus berkreasi untuk meningkatkan partisipasi belajar. Jadi bagaimana anak-anak minat belajarnya meningkat, antusiasmenya meningkat, itu sangat bergantung kepada seberapa sering, seberapa optimal kita memotivasi diri kita sendiri sebagai pendidik untuk memacu mereka. Contoh strateginya membangun ikatan atau bonding dengan peserta didik. Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik dapat berposisi sebagai teman belajar peserta didik yang memiliki kedekatan secara personal. Kedekatan hubungan tersebut bertujuan agar pendidik dapat memahami peserta didik secara lebih mendalam. Semakin pendidik memahami kemampuan peserta didiknya, semakin ia dapat menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi belajar mereka. Di sisi lain, semakin peserta didik merasa dipahami, semakin tinggi keterikatan mereka terhadap proses belajar yang sedang dilakukannya. Ini sudah saya pernah buat videonya pada tahun 2015 ya Mak ya, tentang bimbingan individu. Itu video yang pertama kali saya unggah kalau saya tidak salah ingat, tentang membaca permulaan waktu itu untuk anak-anak kelas 1. Memberikan tantangan secara bertahap, pendidik diharapkan dapat memecah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan menyesuaikan tingkat kesulitannya. Hal ini ditujukan agar peserta didik dapat merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil sehingga mereka mampu dan percaya diri. Selama prosesnya, pendidik dapat mendampingi kreativitas yang dilakukan peserta didik secara bertahap dengan memandu dan menyajikan sumber-sumber belajar yang diperlukan. Jadi kalau misalnya melihat panduan ini, memang saya sangat merasa bahagia kalau setiap rombel di kelas-kelas ajar di seluruh sekolah di Indonesia itu memang tidak lebih dari 28 orang ya Mak ya. Kelas kecil itu lebih terkelola dengan baik begitu dibandingkan dengan kelas yang siswanya terlalu banyak. Di atas 20 itu walaupun pasti setiap guru bisa authentic assessment, tapi ripuh ya Mak.
Memelihara rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama untuk menjaga konsistensi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya rasa ingin tahunya saja rendah, tentu saja ini tidak dapat meningkatkan antusiasme atau rasa keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut ya. Melakukan refleksi secara berkala. Kegiatan refleksi adalah aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk menggenapkan proses belajar yang sedang dilakukan peserta didik. Ini masih panjang, ke bawahnya saya lewat. Untuk refleksi sederhana di kelas 1, saya biasanya dengan anak-anak mengobrol santai. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah merasa senang? Bagian mana yang anak-anak sukai? Bagian mana yang anak-anak masih ingin mengulang? Dan seterusnya begitu ya. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan harus sama-sama memiliki ruang dan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan diri sesuai dengan semangat merdeka belajar. Jadi semangat merdeka belajar itu memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Jadi bukan belajar masing-masing, peserta didik di rumahnya begitu belajar, gurunya di rumahnya, tapi mengerjakan hal lain yang selain proyek itu. Tidak seperti itu ya. Walaupun nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara terpisah, tapi itu tetap dalam satu komunikasi yang utuh begitu ya. Tidak pendidiknya mengerjakan apa, peserta didiknya mengerjakan apa. Mungkin itu yang sering dikeluhkan oleh emak-emak kepada saya. Banyak yang chat ke WA saya, Bu Asi, pendidikan kok makin kesini makin kesana katanya ya. Saya juga itu pertamanya apa makin kesini makin kesana tidak mengerti begitu ya. Tapi ternyata sedang tren gitu, makin kesini makin kesana. Tujuannya membantu peserta didik terlibat secara optimal sepanjang kegiatan proyek berlangsung. Ini contoh yang lainnya, salah satunya adalah melakukan dialog berikut. Ini saya lewat gitu ya, buat guru-guru saja, emak-emak tidak perlu. Strategi membudayakan nilai kerja positif. Budaya yang positif di satuan pendidikan mewujud dalam sikap pembelajar pada aktivitas sehari-hari. Ketika misalnya terdapat pandangan bahwa melakukan kesalahan yang tidak disengaja bukanlah sesuatu hal yang buruk, maka peserta didik tentu saja tidak akan segan untuk selalu mencoba. Hal yang paling sederhana kalau untuk kelas ajar saya, kelas 1 yang masih imut-imut, masih kecil-kecil, dimulai dari selalu memperbaiki kesalahan menulis huruf, selalu memperbaiki kesalahan menulis angka yang terbalik, hurufnya yang terbalik, itu akan menjadi pembelajaran yang dampaknya luar biasa terhadap kemampuan peserta didik untuk senantiasa memperbaiki kesalahan. Jadi mereka lebih dewasa dan lebih bijaksana, lebih bisa menerima, kemarin saya salah, sekarang saya harus lebih baik dari kemarin. Lanjut ke bagian C, yaitu menutup rangkaian kegiatan proyek. Tujuannya mengakhiri proyek dengan kegiatan yang optimal. Jadi untuk proyek ini dari perencanaannya harus optimal, dari pelaksanaannya harus optimal, dan mengakhirinya juga harus optimal. Kegiatan proyek yang sudah berjalan melalui berbagai rangkaian aktivitas perlu diakhiri dengan sesuatu yang tidak kalah bermakna. Jadi kalau kemarin ada pagelaran, ada bazar, itu adalah merupakan salah satu kegiatan proyek, salah satu akhir proyek, penutup proyek begitu ya. Jadi kalau misalnya ada emak-emak, kenapa sih kemarin tiba-tiba ada pagelaran begitu, itu sebetulnya bukan tiba-tiba. Seharusnya juga memang bukan hal yang tiba-tiba, melainkan itu adalah sebuah perayaan dari mengakhiri sebuah proyek begitu ya Mak. Jadi nanti kalau misalnya
pada semester 2 kita ada acara-acara lain lagi yang sifatnya menyeluruh begitu, bisa dari 2 kelas atau misalnya 3 kelas sesuai dengan pada pembahasan di video sebelumnya. Itu berarti adalah program mengakhiri proyek. Dalam hal ini setidaknya terdapat 2 kegiatan yang dapat diupayakan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran untuk mendorong peserta didik menggenapkan beragam hal yang telah dipelajarinya. Hore! Menutup rangkaian proyek ini tim Hore. Strateginya merancang pertanyaan belajar. Perayaan belajar adalah kegiatan di mana peserta didik dapat menampilkan proses atau produk hasil belajarnya dalam sebuah acara yang melibatkan berbagai pihak sebagai partisipan. Yang punya karya 2 dimensi memamerkannya, yang punya karya 3 dimensi juga memamerkannya, yang seni musik, seni tari, kemudian yang punya teknologi sederhana, itu semuanya bisa ditunjukkan, bisa ditampilkan sebagai sebuah hasil. Ini loh hasil saya belajar selama berapa bulan ke belakang. Dan perayaan belajar adalah acara yang dimiliki oleh peserta didik, bukan pendidik. Sekali lagi, perayaan belajar adalah acara yang dimiliki oleh peserta didik, bukan pendidik. Makanya kemarin untuk SDN Lagadar 01, pembawa acaranya pun diupayakan itu dari peserta didik ya. Karena memang itu acaranya peserta didik. Dalam hal ini pendidik berperan sebagai mentor yang mendampingi peserta didik selama proses pelaksanaannya. Selain itu, pendidik juga dapat meyakinkan peserta didik jika perayaan belajar adalah ajang untuk saling mengapresiasi, bukan saling mengevaluasi dan melakukan penilaian. Oleh karenanya, kegiatan ini sebisa mungkin dapat dilakukan dengan perasaan sukacita. Saling mengapresiasi itu sudah kacapangan Bu Asih sekali ya. Saya kalau misalnya rapat dengan emak-emak itu selalu, emak-emak kita dahulukan apresiasi sebelum koreksi, apresiasi sebelum justifikasi. Apapun yang putra-putri kita lakukan, kita apresiasi positif. Nak, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu keren. Semua bahkan apapun yang mereka lakukan sekecil apapun, selama itu dalam proses pembelajaran yang positif, itu patut kita berikan apresiasi. Perayaan hasil belajar proyek. Penyelesaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kesempatan untuk merayakan pencapaian peserta didik dan kontribusi pengajar dan staf satuan pendidikan. Acara perayaan juga mengakui pentingnya nilai layanan dan keterlibatan warga dalam masyarakat dan lingkungan satuan pendidikan. Sertifikat, plakat, dan penghargaan lainnya diberikan kepada peserta didik dan panitia yang terlibat. Saya sempat ketika itu kepada rekan saya bertanya bagaimana persiapan bazar gitu. Oh, ini belum disusun acaranya. Kemudian saya bercanda ketika itu, oh iya nggak apa-apa, saya kalau nggak jadi juga senang gitu ya. Kemudian teman saya menjawabnya, iya sih kalau memang tidak harus, cuma sekarang kan harus katanya begitu. Tapi kalau saya sendiri lebih menganjurkan ketika kita menyampaikan harus dan tidak harus, pijakannya itu harus dari sini. Jadi tidak mengambang begitu ya, kenapa harus, siapa yang mengharuskan, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, emak-emak juga sekarang yang mungkin kemarin sempat bertanya-tanya, harus, mengapa harus? Di sini jawabannya ya. Saya sampaikan kepada emak-emak semuanya, saya ulang pembacaannya. Penyelesaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kesempatan untuk merayakan pencapaian peserta didik dan kontribusi pengajar dan staf satuan pendidikan. Acara perayaan juga mengakui pentingnya nilai layanan dan keterlibatan warga dalam masyarakat dan lingkungan satuan pendidikan. Sertifikat, plakat, dan penghargaan lainnya diberikan kepada peserta didik dan panitia yang terlibat.
Perayaan hasil belajar proyek dapat dilakukan dalam bentuk pameran atau presentasi proyek peserta didik untuk memberikan pemahaman yang nyata tentang apa yang dipelajari dan dilakukan peserta didik. Acara perayaan dapat berlangsung secara sederhana dengan mengatur tata letak kelas sebagai area pameran, pembagian pojok-pojok presentasi individu atau kelompok, dan pengaturan lainnya sesuai kesediaan fasilitas di satuan pendidikan. Begitu ya Mak ya. Jadi keharusan ini kalau tidak mau merayakan ya sudah, tidak perlu dirayakan. Kalau tidak mau, tapi kan sayang anak-anak sudah melaksanakan proyek yang panjang. Kalau tidak dirayakan itu menurut saya agak sayang begitu ya. Walaupun kalau saya pribadi tidak apa-apa, dirayakan atau tidak dirayakan, saya selalu cinta baca dan gemar belajar. Sebetulnya kalau untuk ibu-ibu guru, untuk para pendidik yang sebelum-sebelumnya sudah membaca referensi pembelajaran quantum teaching, di quantum teaching itu tahap akhirnya adalah rayakan gitu. Jadi proyek ini bukan sesuatu hal yang baru begitu ya kalau untuk pendidik. Sanu tegaduh buku quantum teaching nambut ke abdi. Nu abdi oge duga ka mana? Ini saya lewat, ini untuk ibu guru. Dan berikutnya D, mengoptimalkan keterlibatan mitra. Kegiatan proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Di sini bahkan mengalami pengetahuannya itu diberi tanda petik ya. Jadi kegiatan proyek memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu mengalami pengetahuan. Bayangkan, mengalami pengetahuan. Jadi bukan untuk diketahui, tapi untuk mengalami pengetahuan. Siapa sajakah orang lain atau masyarakat di luar satuan pendidikan yang dapat dijadikan narasumber belajar untuk para peserta didik? Narasumber atau orang yang ahli atau memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu dapat datang dari berbagai tempat, misalnya dari satuan pendidikan sendiri, satu RW, satu desa, satu kabupaten, kota, provinsi, negara, dan atau usaha lokal, petani, pengrajin, tukang kebun, pengajar satuan pendidik lain, kemudian dosen universitas terdekat, pimpinan organisasi nirlaba, teman dan keluarga pendidik, keluarga peserta didik, dan sebagainya. Jadi untuk kurikulum merdeka, jika ada emak-emak yang memiliki potensi untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, itu sangat terbuka sekali ya satuan pendidikan. Untuk di MIPI 93 Ar-Rahman Bandung itu ada program guru luar biasa. Jadi di sana ada dalam 1 bulan mendatangkan narasumber untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan di bidang apa saja. Yang penting di luar wali asuh atau guru pendampingnya begitu ya, wali pendampingnya. Itu sebelum kurikulum merdeka juga di sana sudah ada program yang bagus untuk saling berbagi seperti itu. Yang belum tahu MIPI 93 Ar-Rahman, boleh searching di Instagramnya, di Facebooknya, di seluruh media sosialnya. Ada itu program guru luar biasa. Guru luar biasanya itu bisa dari orang tua peserta didik yang mengajarkan prakarya, kemudian orang tua peserta didik yang mengajarkan musik atau apapun itu, kemudian sulap bahkan ya, dan sebagainya. Jadi selain edukatif, entertainment, menghibur, melatih kemandirian, kemudian wawasan baru, dan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa diambil dari program guru luar biasa. Orang tua khususnya akan merasa perubahan dalam pendidikan itu penting apabila perubahan tersebut akan memberikan dampak positif dan manfaat untuk anak mereka. Ini yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Jadi perubahan-perubahan pendidikan di sekolah itu tidak
tidak dapat diterima dengan baik karena tidak memberikan perubahan positif kepada putra-putrinya. Misalnya putra-putrinya malah tambah rungsing, tambah manja, tambah runghak renghik, minta kuota, minta dibelikan HP, minta apa begitu ya. Nah, itu belum ada titik temu antara program yang digulirkan dengan penerimaan dari masyarakat. Jadi sekali lagi, program yang digulirkan di dalam bidang pendidikan dari sekolah itu harus bisa dijembatani dengan komunikasi yang baik agar penerimaan dari masyarakatnya pun sesuai dengan harapan. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek? Bagaimana melaporkan hasil proyek? Jangan sampai setelah proyeknya dirayakan bubar begitu ya. A. Mendokumentasikan proses belajar peserta didik, yaitu jurnal pendidik. Mengapa pendidik menggunakan jurnal dalam proyek? Jurnal dapat merekam proses pembelajaran proyek peserta didik secara berkelanjutan dalam satu wadah. Jurnal dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis terhadap proses pelaksanaan proyek sehingga pendidik dapat memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan di kegiatan proyek untuk mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Sehingga ketika di sekolah saya ada wacana mau merayakan P5, saya yang selain pelaksanaannya kapan, yang saya tanyakan selanjutnya itu adalah boleh minta panduan penilaiannya begitu ya, karena saya memerlukan untuk jurnal ini begitu. Kalau saya menyusun sendiri kemudian idenya belum saya sendiri belum terbayang begitu ya idenya bagaimana, saya tidak dapat juga membuat jurnal. Jadi saya ketika itu minta panduan penilaiannya. Oh iya nanti Bu katanya. Prinsip-prinsip penyusunan jurnal yang pertama adalah menunjukkan perkembangan, yang kedua menjadi alat refleksi secara berkala, yang ketiga observasi berkelanjutan. Berikutnya, pertanyaan panduan bagi pendidik. Apa saja komponen penting yang perlu ada dalam jurnal? Ini saya lewat semuanya ada. Kemudian mendokumentasikan hasil proyek, portofolio peserta didik. Mengapa menggunakan portofolio dalam proyek? Portofolio memberikan rasa kepemilikan pada proses belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif. Portofolio mendorong peserta didik untuk mengenali kekuatan dan kemajuan, melakukan refleksi kritis terhadap pembelajarannya sehingga memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan pada dirinya menjadi pelajar mandiri. Kalau untuk kelas ajar saya, portofolio di sekolah setiap LK juga sudah terportofolio dengan baik ya Mak ya. Jadi kita sudah punya bendelan hasil karya anak. Itu sudah alhamdulillah sudah berjalan. Prinsip-prinsip penyusunan portofolio ini saya lewat. Yang penting Mak tahu bahwa setiap guru menyusun penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum ya Mak ya. Kemudian ada ini untuk pendidik juga. Ini yang terakhir yang tidak kalah penting, bagian C, prinsip rancangan rapor proyek. Yang pertama menunjukkan keterpaduan, yang kedua tidak menjadi beban administrasi berat karena rapor karena rapor P5 ini dibagikannya boleh 1 tahun sekali dan itu bersifat kualitatif. Kompetensinya utuh. Rapor proyek ini skenarionya, ada contoh skenarionya. Didi adalah peserta didik kelas 10 di SMA Bintang Kejora, Palangkaraya. Dalam setahun, satuan pendidikan tersebut menyelenggarakan 3 proyek pengembangan profil pelajar Pancasila dan setiap peserta wajib mengikutinya. Proyek 1, mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global, bernalar kritis. Kemudian proyek kedua, proyek ini adalah proyek yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini membangun 3 dimensi profil pelajar Pancasila
namun berbeda dengan topik yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Proyek ketiga, proyek ini adalah proyek untuk mengambil tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ada 2 dimensi profil pelajar Pancasila yang dibangun, yaitu kreatif, bernalar kritis, bergotong royong. Dalam setiap proyek, pendidik mengambil beberapa sub-elemen yang menjadi fokus pengembangan peserta didik dan dilaporkan dalam rapor proyek. Ini ada contoh rapor proyek profilnya. Kemarin saya sempat mempelajari juga pada aplikasi rapor yang saya gunakan, dan masih ada beberapa cetakan yang harus dibenahi, masih perlu dicocokkan. Ini rapornya ada berupa centang-centang begitu ya. Ada, nah seperti ini. Tidak bisa saya tunjukkan karena terlalu kecil juga, ini tidak akan terbaca. Penilaian individual peserta didik. Catatan proses cukup 1 paragraf singkat yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapatkan perhatian. Catatan proses. Kemudian ini ada kotak, ada begitu rapornya. Rapor proyek profil. Tampilan-tampilannya nanti ibu-ibu juga akan tahu lah, emak-emak akan mendapatkan pada akhir tahun nanti ya. Evaluasi proyek dan tindak lanjut proyek. Bagaimana mengevaluasi implementasi proyek? Apa saja tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek? A. Prinsip evaluasi implementasi proyek. Pertama, evaluasi implementasi proyek bersifat menyeluruh. Kedua, evaluasi implementasi proyek fokus kepada proses. 3. Tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Ini setiap satuan pendidikan berbeda, dan bahkan setiap kelas, setiap guru disesuaikan dengan temuan masing-masing. Yang keempat, gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek. Jadi sepanjang proyek itu berbagai asesmen dilakukan oleh pendidik. Ada yang observasi, wawancara, nilai kognitif, dan lain sebagainya. Itu sangat komprehensif begitu ya Mak ya. Tidak hanya satu jenis penilaian. Yang kelima, libatkan peserta didik dalam evaluasi. Dalam perencanaannya terlibat, pelaksanaannya tentu saja menjadi aktor dan aktris utama ya dalam proyek. Kemudian dalam perayaannya itu milik anak-anak juga, milik peserta didik, dan bahkan evaluasinya pun melibatkan peserta didik. B. Contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek. Tadi yang prinsip itu A ya. A. Prinsip evaluasi implementasi proyek. Yang berikutnya B. Contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek. Yang pertama, refleksi awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, refleksi dan diskusi 2 arah. Yang ketiga, refleksi melalui observasi dan pengalaman. Yang keempat, refleksi menggunakan rubrik. Yang kelima, laporan perkembangan peserta didik. Baru yang terakhir, kita mengambil kesimpulan dari keseluruhan rangkaian-rangkaian tersebut menjadi sebuah laporan perkembangan peserta didik yang tentu saja sekali lagi autentik. Harus autentik. Ini contoh lembar refleksinya. Sekarang bagian C, tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Setelah satuan pendidikan dan peserta didik merasa nyaman dengan setiap pelaksanaan, setelah satuan pendidikan dan pendidik merasa nyaman dan siap, bukan setiap ya, dan siap dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, ada beberapa contoh tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak proyek. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan. Kedua, mengajak warga satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik. Ketiga, mengintegrasikan berbagai proyek yang ada. Keempat, mengajak warga satuan pendidikan untuk memikirkan cara dan mengoptimalkan dampak manfaat proyek. Berikutnya, alhamdulillah selesai.
Ini ada glosariumnya, tidak perlu saya bacakan. Nah, demikianlah emak-emak pertemuan kita pada pembacaan panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, buku setebal modul setebal buku, enggak apa-apa buku juga. Setebal 101 halaman kita bacakan dalam 4 sesi, dan ini merupakan sesi yang terakhir pembacaan kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang luar biasa buat emak-emak semuanya. Saya berharap emak-emak tidak kapok menonton video saya yang terlalu panjang, dan mudah-mudahan kita masih bisa selalu bekerja sama di dunia nyata untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan harapan emak-emak, juga selaras dengan kurikulum yang digulirkan oleh pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, khususnya untuk seluruh emak-emak yang selalu mendukung saya untuk senantiasa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman juga, dan yang tak kalah penting, kalau kita seorang guru harus selalu melibatkan mitra pendidikan. Mitra pendidikan saya yang pertama dan utama itu adalah emak-emak semuanya ya. Terlepas itu yang masih dalam kelas ajar saya atau yang sudah berlalu. Mudah-mudahan sekali lagi video ini memberikan manfaat untuk semuanya, untuk semua yang menonton video saya, terutama untuk emak-emak dan untuk guru-guru muda juga yang belum sempat membuka dan mempelajari isi PMM. Semoga video ini menjadi motivasi untuk lebih sering membuka dan mempelajari PMM. Kemudian mudah-mudahan juga untuk guru-guru yang belum punya akun ID, akun belajar ID, dengan menonton video ini menjadi memiliki pemahaman yang paling tidak setara dengan teman-teman rekan guru yang sudah punya akun belajar ID ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan selama saya menyampaikan pembacaan isi modul ini. Segala sesuatu yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekeliruan serta kekurangan itu murni dari dalam diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya yang insya Allah tetap dalam koridor pertama bermanfaat, kedua menghibur. Saya Caryasi Rukmaya, salam cinta baca dan gemar belajar.